Surat Az-Zumar ayat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri Au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatihi qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amilun fasawfa ta'lamun.
man ya'ti 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim. Wala in sa'altahum, sungguh jika engkau bertanya kepada mereka orang-orang kafir Quraisy, man khalaqas samawati wal arda, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunnallah, sungguh mereka akan menjawab bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Qul, jelaskan olehmu Muhammad, tanyakan, afara'aitum, bagaimana pandangan kalian, ma tad'una min dunillahi, terhadap apa yang kalian seru selain Allah. In aradani Allahu bidurrin, jika Allah menginginkan kepadaku menimpa bahaya, hal hunna kashifatu durrihi, apakah yang kamu seru alias berhala-berhala itu bisa melepaskan atau menghalangi kemadaratannya atau mara bahayanya. Au aradani birahmatin, atau Allah menghendaki kepadaku dengan rahmatnya, dengan kesenangan. Hal hunna mumsikatu rahmatihi, apakah berhala-berhala itu bisa menahan rahmat tersebut? Qul, jelaskan olehmu Muhammad, hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, terhadapnya lah bertawakalnya orang-orang yang bertawakal. Qul, katakan olehmu Muhammad, ya qaumi, wahai kaumku, i'malu ala makanatikum, silahkan kalian beramal dengan keadaanmu. Inni amilun, sesungguhnya aku pun akan beramal. Fasaufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui. May ya'tihi adzabu yukhzi, siapa yang siksa yang merendahkannya itu menimpa kepadanya. Wa yahillu alaihi, dan menimpa pula kepadanya adzabun muqim, siksa yang kekal. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunnallah. Dalam sebuah keterangan bahwa Nabi bertanya kepada orang-orang kafir Quraisy. Ternyata ketika ditanya, man khalaqas samawati wal arda, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka itu diam sehingga turunlah ayat ini. Diamnya mereka itu bukan tidak bisa jawab, tapi diamnya mereka justru khawatir terkena dan kembali jawaban itu untuk mematahkan jawaban mereka. Mereka sudah tahu kemana arah pertanyaan tersebut.
Man khalaqas samawati wal ardo. Pasti mereka itu jawabannya sudah bisa diketahui. Karena tidak ada zat yang menciptakan langit dan bumi. Mereka meyakini dengan sepenuh keyakinan dan sepenuh ilmunya bahwa Lata, Uzza, Manat tidak bisa membuat apapun. Jangankan membuat langit dan bumi, tebenta-benta acan. Karena mereka itu adalah patung-patung yang berada di seputar Ka'bah itu. Mereka menciptakan Tuhan, padahal Tuhan yang mereka ciptakan tidak merasa menciptakan mereka. Itu adalah Tuhan-Tuhan yang diciptakan, bukan Tuhan yang menciptakan. Man khalaqas samawati wal ardo. Tidak ada yang berani mengatakan Lata, Uzza, Manat. Mereka juga tahu siapa yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian oleh Nabi disusul, mengapa kalian meyakini bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu Allah, tapi yang kalian seru bukan Tuhan yang kalian pun mengakui bahwa yang menciptakan semua ini adalah Allah. La yaqulunna Allah. Siapa yang menciptakan apa, tapi yang sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengurus, menciptakan, ternyata tidak kalian akui sebagai Tuhan. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Sungguh jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, ini jawabannya itu la-nya la taukid ditambah lagi dengan nun taukid. Sungguh benar-benar mereka akan menyatakan bahwa Allah lah yang menciptakan itu. Ada seorang bertanya, mengapa Ustaz Allah itu menciptakan neraka? Nah, cenah Allah teh menciptakan neraka. Urang nyembah teh pangeran anu teu nyiptakeun neraka wae. Ada yang begitu ya. Ya, tak ubahnya di satu negara, mengapa negara tersebut menetapkan hukum dan setelah ditetapkan hukum itu ada sanksi apabila ada yang melanggar. Ada undang-undang perkarantinaan anggota DPRD saja sekarang jadi tersangka. Artinya apa yang terjadi bahwa supaya kita ini berada dalam hukum yang benar, maka sanksi itu diterapkan. Akhirnya orang akan tergiring. Supaya kita berada dalam jalan Shiratal Mustaqim, bagaimana caranya? Bikin neraka, kan begitu. Kalau begitu katanya Allah itu tidak Rahman Rahim. Justru Allah itu Rahman Rahim. Coba kalau tidak Rahman Rahim, tidak akan dibikin itu. Sehingga orang-orang pada ke sana. Kalau guru menegur anak didiknya, itu karena Rahman Rahim atau karena sayang atau karena sentimen. Justru karena guru itu menjalankan sifat mendidiknya kepada anak didik sehingga diadakanlah teguran, hukuman. Tadi si anu dihukum begitu. Sehingga orang-orang dan anak didik itu pada takut. Wah, takut hukum. Pokoknya siapa yang kesiangan dihukum. Lalu ada yang kesiangan dihukum. Setelah dihukum, apa yang terjadi? Semua anak-anak itu pada datang itu subuh-subuh supaya tidak kena hukuman. Kan begitu. Ya, begitulah. Tapi kalau terus-terusan dihukum, ya orang ini tidak ada jerat,
tidak ada jerak terhadap hukuman, nah itulah apakah ini murid yang baik atau tidak. Dinyatakan murid ini baik dan tidak itu bukan oleh gurunya, tapi oleh dirinya sendiri, sehingga tidak pernah mengikuti pelajaran sejak awal. Dia sudah memproklamirkan diri bahwa saya ini adalah tukang kaburangan, gitu. Bukan ditetapkan oleh guru si tukang kaburangan, cek guru teh. Tapi bukan cek guru, tapi dirinya saja yang menyatakan, sehingga nah itu meninggal tiap hari itu kesiangan. Itulah cara bagaimana mindset kita berpikir dalam menyikapi persoalan ini. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Sungguh jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi ini, sungguh mereka akan mengatakan Allah. Dan menciptakan langit dan bumi ini tentu jauh lebih rumit ketimbang menciptakan kamu. A antum asyaddu khalqan amis sama'u. Apakah engkau atau kalian yang lebih berat aku ciptakan? A antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Atau langit yang kami bangun. Menciptakan langit dan menciptakan kalian itu mana yang lebih berat? A antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Rafa'a samkaha fasawwaha. Bagaimana cara membuat langit itu? Padahal langit tidak ada tiang-tiangnya. Kumaha itu langit itu jabading teu aya tiangan. Apalagi sekarang orang-orang bumi ini satu kali berangkat sekarang bukan lagi karena mungkin sudah bosan di bumi wae, ka kutub ka ditu ka dieu, ternyata sekarang itu orang jalan-jalan itu keluar angkasa. Di sana itu bagaimana karena nol gravitasi, sholat pun mesti dimemberatan. Karena tidak bisa sujud. Baca Quran, Quran pun melayang begitu. Karena nol nol derajat, sehingga lain ya gravitasinya itu tidak jatuh ya. Rag-rag sote pedah we ya mandi urat mah. Gravitasinya ya. Kalau kita bawa piring beling, aduh pecah. Kenapa? Karena ada gravitasi. Tong nyalahkeun ka budak. Nah, salah gravitasi itu. Nah, lamun di luhur mah moal. Ya, anak-anak bawa piring beling kemudian tiba-tiba jatuh dan pecah. Ya, anak-anak disiksa sampai menangis, piring teu bisa kembali lagi. Keun wae atuh keperihan mah piring pecah, budak-budak tong diceurikan. Ieu mah kalah ka piring peupeus, budak jadi ya nangis, anak jadi nangis, kan jadi rugi dua kali. Jadi sana itu orang tidak bisa, ya sulit untuk salat itu. Mau salat itu ternyata ya tidak bisa, mesti pakai pemberat. Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin. Coba katakan, tolong kalian pikirkan terhadap apa yang kalian seru, terhadap apa yang kalian panggil min dunillahi selain Allah. Kalian meyakini bahwa Allah yang menciptakan semua itu, tapi yang diseru oleh kalian kenapa Lata Uzza Manat Hubal? Mereka itu sama sekali tidak layak dan tidak pantas untuk dipertuhan. Mengapa? Sebab in aradani Allahu bidurrin, jika Allah menimpakan kepadaku itu bahaya, hal hunna kasyifatu durri. Apakah Lata Uzza Manat bisa melepaskan? Apakah mereka itu bisa menghilangkan mara bahaya yang menimpa kepadaku jika Allah menghendaki?
Kalaulah Allah hendak mencelakakan satu kaum, kemudian bisakah Lata Uzza Manat menghalangi? Ada ramalan ya dari BMKG bahwa daerah pantai selatan itu akan terjadi tsunami sampai 10-20 meter. Dulu juga pernah ada ramalan bahwa apabila lempengan Lembang itu yang melintang dari Lembang sampai ke Gede Bage 28 km, andai kata itu terjadi, kita tidak tahu Bandung itu seperti apa. Tapi sampai sekarang kan batangan atau lempengan Lembang ini tidak bangun-bangun. Jangankan bangun, batuk wente. Ya, mungkin masih ada orang-orang yang soleh yang ya berdoa kepada Allah, yang senantiasa melaksanakan undang-undang Allah, sehingga walaupun ada ramalan yang waduh, pokoknya kalau lempengan Lembang ini wah itu ternyata bisa ya aktif dan Bandung ini akan porak-poranda sebagaimana terjadi di luar negeri, di Jepang dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah Jalan Gatot Subroto masih kene kieu. Begitu ya. Kemudian ya Bandung dalam situasi seperti ini. Ya kita juga tidak tahu kapan. Itu hanya ramalan. Walaupun kita tidak takut, akan tetapi kewaspadaan itu, kekhawatiran itu perlu kita pelihara itu, supaya kita waspada. Siunting ulah da bisa jadi pengecut begitu. Entong kapanganan bisi aya tsunami itu ari bade kapanganan anjing mah teu naon we itu iraha kejadianan begitu. Karena sulit sekali mencari orang Jawa Barat lah kamana deui atuh ya. La yaqulunallah, sungguh mereka akan mengatakan itu adalah Allah. Qul afara'aitum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani birahmatin, atau Allah memberikan rahmat, memberikan kesenangan, memberikan kebaikan. Hal hunna mumsikatu rahmatihi, apakah Lata Uzza Manat itu bisa menahan, tidak melepas begitu cepat rahmat yang diberikan kepadaku? Bisa tidak Lata Uzza Manat? Jangankan menahan, rahmatnya juga mereka tidak tahu. Jangankan bisa melepas, durunnya juga mereka tidak tahu. Dipanaskeun panas, ditiiskeun tiis, ya disimpan di luar, tidak ada yang mengganggu. Disimpan di dalam, ya ketika hujan kehujanan, panas kepanasan, tidak bisa, ya tidak bisa berjalan sendiri. Nu gelo mapan hujan ngiuhan, tapi nu nguseup mapan ya cenah nu gelo wae hujan teh ngiuhan dar ieu nu nguseup mun cenah da abdi mah teu gelo majarkeun teh nu gelo ngiuhan sok teh da abdi mah teu cenah matak tuluy we da bisa anu ngurunyun aya wae nya alasan nu nguseup mun cenah usah nu gelo ngiuhan sok teh berarti nu ngiuhan berarti nu gelo aya wae. Au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmah. Siapa, apakah mereka bisa menahan gitu ya, menahan rahmatnya,
rahmat Allah itu. Qul, simpulkan saja, hasbiyallah, cukup bagiku Allah. Yang sekira memang tidak layak, tidak pantas dan sulit diterima akal pikiran untuk dijadikan Tuhan, maka janganlah kita meyakini itu sebagai Tuhan. Lata uzamanat, ya. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, kepadanya lah bertawakal, berserah dirinya orang-orang yang berserah diri. Masa kita berserah diri kepada yang tidak berdaya? Kalau orang hendak bersandar, itu mesti kepada sandaran yang kuat. Kalau orang itu bergantung, bergantunglah kepada tali yang kuat. Begitu. Jadi kalau kita mau bersandar, sandarannya mesti kuat. Kalau seandainya seorang bersandar justru pada tiang yang rapuh, maka tentu saja tidak akan selamat. Begitu juga orang bergantung. Makanya dalam surat Al-Ikhlas dinyatakan Allahus Samad. Allah lah tempat manusia bergantung. Tetangga sebelah sudah terkena COVID, tetangga depan COVID, tetangga sebelah kiri COVID, itu seluruhnya itu COVID. Lalu kita berikhtiar sedemikian rupa dan alhamdulillah tidak terkena. Sasalaman jeung nu COVID kamari malah si rangkul itu ya ternyata negatif, reaktif, non reaktif. Sementara itu ternyata terkena COVID. Ini tentu saja orang sampai bertanya-tanya, nah cenah geningnya sakitu kontak jeung nu COVID, urang teu di COVID-keun. Inilah yang tidak bergejala cenah gitu. Jadi orang tidak bergejala, OTG. Kenapa kita berlindung dan memohon kepada Allah? Karena kita yakin bahwa dengan berlindung kepada Allah itu sama sekali kita di luar batas-batas kemampuan kita. Kumaha deui atuh. Sebab apabila mengandalkan kemampuan yang dimilikinya, sulit sekali. Bendanya tidak kita lihat karena 150 nano teka tinggal lihat. Dan apakah memang kita harus membawa-bawa mikroskop kemana-mana? Kan tidak mungkin. Justru ada orang yang begitu apik, begitu sulit, takut itu, takut ini, akhirnya tidak bisa makan, tidak bisa minum. Tapi ari anu kitu mah geuningan dina tong sampah itu ya da gitara di kitu teh. Pantas namanya nu kena ku COVID teh tukang sampah gitu tah. Karena ya disitulah mereka itu berkecimpung. Tapi ini yang apik malah. Inilah Allahus Samad. Allah lah tempat kita berlindung. Jadi setelah kita berikhtiar, selepas dari ikhtiar kita yang maksimal itu, baru kita yatawakkalul mutawakkilun. Bertawakallah sudah. Kasahada ya sudah, kita berlindung kepada Allah. Ya sudah. Sekarang ini ada tambah lagi. Katanya sekarang sudah bermutasi. COVID yang kemarin belum dikenali, sekarang sudah bermutasi. Itu kan makin kuat itu. Cenah kumaha ieu teh? Sawios. Urang mah sangakeun we ka Allah ta eta. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Sangakeun we ka Allah kumaha deui atuh. Ketika kita sudah berada di atas pesawat, lalu pesawat ini oleng, kemudian pilot pun sudah tidak bisa mengontrol, sudah bagaimana? Ya alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Habis bagaimana? Bertawakallah. Kita serahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Pacana kumaha ieu teh kieu. Kumaha behna we. Nah itu yang membuat orang itu tenang. Pacana kumaha ieu teh bakaning ieu kieu. Kumaha behna. Aya teh kalimat anu hese di Indonesia keunana. Keun bae jang.
Kumaha geletuk gula batuna ku jubar cai kopina we. Cik pek pang Indonesiakeun. Bahasa Sunda itu luar biasa. Itu membuat orang tenang. Kumaha cenapa? Itu artinya si masalah itu sudah kusut. Kumahanya ieu ka dieu mentok ka ditu mentokan jangkeun bae. Kumaha isukan we. Gumantung kana geletuk gula batuna, gujubar cai kopina. Naon itu? Geletuk gula batuna, gujubar cai kopina. Naon patalina cai kopi jeung gula batu. Aduh. Keun cenajang lah. Kumantung kana geletuk gula batuna, gujubar cai kopina. Ke cenapa bahasa Indonesia na kumaha? Aduh. Ya, teu mais teu meulem. Katempuhan buntut mau. Kunaon Pak eta teh bet kieu nu mawi. Bapak teh teu mais teu meulem. Ketempuhan buntut mau. Jadi gimana itu Pak? Ya tidak memepes, tidak membakar. Teu mais teu meulem. Tertimpa ekor harimau, naon cenah Pak eta teh? Pugu-pugu tertimpa ekor harimau. Terjemahan teu mais teu meulem, tidak memepes, tidak membakar. Naon ieu teh? Aduh. Inilah sulit di Indonesia kan itu bahasa Sunda. Wa alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Tos we sumrah. Tos saya didinya mah pasrah. Ya, Pak Haji Sulwan tahun 2015 semua sudah pasrah. Sehingga ada yang meninggal sepasang-sepasang, ada yang meninggal ya sebagian. Kemudian tiba-tiba saja Allah memberi kekuatan untuk naik ke atas sehingga tidak lagi juga terinjak-injak. Kemudian di ataslah dia bisa berlindung, bisa minum air dan akhirnya selamat. Seperti itulah bagaimana kita menghadapi sudah semuanya pasrah. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Makanya tawakal itu bukanlah menyerah begitu saja. Tapi ketika seorang membawa motor yang bagus baru dari dealer, kemudian mau masuk pasar, dikunci dengan kunci ganda, lalu setelah itu dititipkan ke Pasatpam, kemudian baru masuk ke pasar. Kita bertawakal kepada Allah. Bukan nya ieu teh keur makakarati dealer teu dikunci-kunci acan. Nah, itu mah kejeng teu dikunci sagala. Tawakal we ka Allah, pasrahkeun we. Atuh rek leungit. Atuh cenah aya keneh, berarti aya keneh rezekina. Nah, ari kaluar ti pasar aya nu maling, nya meuceuna we tama atuh. Sanes tawakal tama ngababukeun tama. Itulah tawakal itu ikat dulu begitu. Bul ya qaumi malu ala makanatikum. Jelaskan oleh Muhammad, silakan kalian beramal dengan keyakinan kalian bahwa la ta'uza manat. Cuma yang pasti kalau seandainya la ta'uza manat itu diyakini seperti itu, apakah kalau seorang itu berada pada keyakinannya terbukti atau tidak? Ihfadillah yahfadka, kata Nabi kepada Ibnu Abbas. Maukah aku berikan nasihat engkau dengan beberapa kalimat? Maka ya gulam ihfadillah, wahai anak muda, jaga batas-batas Allah. Yahfadka, niscaya Allah akan menjagamu. Jadi kalau kita menjaga batas-batas Allah, Allah akan menjagamu. Nah, apakah jika seorang itu meyakini terhadap keyakinan-keyakinan patung-patung dan berhala-berhala itu, bisakah berhala-berhala itu menjaga kamu? Ihfadillah yahfadka. Jagalah batas-batas Allah. Tentu saja Allah akan menjagamu. Tajidhu tujahaka. Kau akan mendapatkan itu. Tapi
jika seseorang itu menjaga batas-batas Lata, Uzza, Manat. Sebab ada kan yuhawifunaka, mereka itu menakut-nakutimu. Kalau Anda begini pasti akan kawalat, bakal kumaonem, kade eta teh ulah kitu cara teh pamali. Semua pernah dulu itu mempunyai keyakinan kalau malam Jumat, malam Jumat, malam Selasa itu kalau tidak ngukus tepan, wah takut pada waktu itu. Tapi begitu dilepas, apa yang terjadi? Geuning teu aya nanaon. Oleh karena itu ini amilun pek we nu bade ngukus pek kadinya. Ngan kuring mah moal gitu. Cik anu moal jiga kumaha. Ya. Dulu kalau seorang katanya meninggal dunia kemudian teu dihajatan bakal marakayangan. Begitu ya. Eta marakayangan. Ternyata apa yang terjadi malam-malam itu, waduh cenah tadi di anu aya pocong cenah gitu. Ternyata malam keduanya ada juga pocong itu daerah sana. Di udag we ari pek teh nya we jelema ini pocong. Artinya bahwa ingin membuktikan mungkin ini marakayangannya itu seperti apa. Mayatihi adzabun yukhzi, kelak pun akan kalian tahu. Saufa ta'lamun, kelak kalian akan tahu. Mayatihi adzabun yukhzi, siapa yang menimpa kepadanya siksa yang menghinakan. Mana yang direndahkan? Apakah yang musyrik atau yang bertauhid? Apakah yang bertauhid atau yang musyrik? Wa yahillu alaihi adzabun muqim, dan menimpa kepadanya siksa yang kekal. Mana yang akan mendapatkan semua itu? Apakah orang yang berkeyakinan syirik atau orang yang berkeyakinan tauhid? Fasaufa ta'lamun, kelak akan tahu. May ya'tihi adzabu yukhzi, dan wa yahillu alaihi adzabun muqim. Ada siksa yang merendahkan, ada siksa yang muqim, siksa yang kekal. Kenapa ini panas tidak turun-turun? Segitu we. Kemudian nyeri nate turun-turun. Nyeri nate kitu we. Itulah adzabun muqim, siksa yang kekal. Tidak ada turunnya, melainkan konstan. Panasnya itu sakitu tererep-erep begitu. Adzabun muqim, adzabu yukhzi, yang menghinakan. Orang tidak perlu dihinakan, cukup dengan diborgol saja, dibelenggu saja. Dan ketika ada seorang sudah dinyatakan terpidana, lantas dia diantar dengan tidak diborgol, itu kan diprotes. Nah, cenah beuti diborgol. Dengan tidak diborgol itulah adzabu yukhzi. Seorang kalau pakai jaket, pakai rompi kan gagah, tapi rompi yang warna orange, di situ ada tahanan. Ya. Waduh, gagah atuh di rompi teh, murukan kumaha eta teh pan orang sudah pakai pakaian, setelah itu ada pakaian yang rompi, tangna di rompi teh menhayang gagah teh. Da teu gagah mah moal di rompian. Tapi justru ada orang memakai rompi, tapi dengan rompi tersebut yukhzi, merendahkan dan menghinakan. Wallahu a'lam bishawab.